Kurang ajar. Berani sekali Aisyah. Sudah merebut hatinya Yoga. Kamu puas-puasin aja Aisyah bersama Yoga sebelum Yoga berangkat ke London. Tapi nanti kamu lihat Aisyah, setelah Yoga pulang dari London, suasananya akan berbeda. Mama, itu bukannya Irfan ya? Irfan! Irfan! Loh, kamu di sini bukannya sekarang kerja di Prancis? Iya, Yos. Seharusnya gue di Prancis sekarang. Tapi biasalah, ada kesalahan pengurusan visa. Ya udah, ketunda dulu sampai visa selesai. Oh, gitu. Tante, apa kabar Tante? Kurang baik. Kamu tahu nggak sekarang kabarnya Aisyah seperti apa? Karena perbuatan kamu membatalkan nikah dengan dia. Iya Tante, aku udah dengar kok pernikahan Aisyah dengan Yoga. Ya aku harap Yoga bisa bahagia dengan Aisyah. Bahagia? Kamu nggak tahu sekarang Aisyah seperti apa? Tante kasih tahu ya, setiap hari sekarang Aisyah meratapi kesedihannya. Dia sakit hati. Karena dia merasa ditolak oleh kamu secara sepihak. Ya walaupun anak tante sudah ngebantu, menolong, menikahkan Aisyah, gak gampang loh. Gak kenal hari itu juga harus menikah dengan anak orang. Emang bisa? Hanya anak tante yang bisa melakukan itu. Kamu nih bener-bener keterlaluan. Lagi lu gimana sih, Van? Lu gak kasihan sama Aisyah? Acara udah mau mulai, tamu udah pada datang. Terus tiba-tiba lu batalin gitu aja pernikahan lo. Van, lu gak mikir apa? Mau taruh di mana? Mau ke keluarga Aisyah? Gue juga tahu. Gue juga nyesel kok ngelakuin itu. Tapi sekarang gimana? Gak ada lagi yang bisa gue lakuin. Tante rasa masih ada yang bisa kamu lakukan, Irfan. Bagaimana kalau kamu ketemu dengan Aisyah? Kamu bicara baik-baik sama dia. Aisyah tuh sakit hati, dia kecewa sama kamu. Mungkin kamu menjelaskan kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Rasa sakit hatinya Aisyah akan terobati kalau kalian ketemu. Bagaimana? Sekarang kita ketemu Aisyah, kamu ikut tante ya? Sekarang Tante? Ya iyalah, Van. Masa tahun depan? Lu gak lihat sih, hidup Aisyah tuh hancur gara-gara lo. Udah, ayo ah. Ayo. Oh, ternyata kamu di sini. Mama nyariin kamu tuh. Ada apa ya, Kak? Kurang tahu juga ya. Mama cuma ngomong kalau ada urusan penting sama kamu. Udah deh, kasihan Mama nunggu lama di kamar kamu. Sana, biar aku yang lanjutin. Irfan? Irfan, apa yang kamu lakuin di sini? Keluar. Aisyah dengarkan aku dulu. Nggak ada, Irfan. Nggak ada yang perlu kamu jelasin lagi. Sekarang kamu keluar. Karena kehadiran kamu di rumah ini hanya mengotori nama baik rumah ini. Yoga, Irfan. Dia rela membawa aku ke rumah ini. Aku adalah wanita yang kamu tolak saat pernikahan kita. Aisyah, aku tahu kamu sangat menderita dan terpukul akibat perbuatan aku.
Aku datang ke sini minta maaf sama kamu dan memberikan penjelasan sama kamu. Enggak, Irfan. Nggak ada yang perlu kamu jelasin lagi. Sekarang kamu keluar. Enggak. Aku nggak akan pergi sebelum kamu beri aku waktu untuk beri penjelasan sama kamu. Terima kasih, Pak. Ya. Pak, ayo ikut. Ikut cepet, ayo Papa harus lihat cepet. Ayo. Apaan sih, Ma? Udah cepet, ayo cepet. Apaan sih? Kalau kamu nggak mau keluar, biar aku yang keluar. Aisyah, aku mohon, berikan aku waktu. Enggak, Irfan. Minggir. Nggak ada yang perlu kamu jelasin lagi. Berikan aku waktu, berikan penjelasan sama kamu. Enggak, Irfan. Minggir. Aku minta maaf sama kamu, Irfan, Aisyah. minggir. Irfan, kenapa pintunya kamu kunci? Bener-bener deh si Aisyah. Dia ada di dalam sama si Irfan. Irfan, Papa tahu kan? Irfan yang menggagalkan pernikahan mereka itu ada di dalam berdua. Di rumah kita lagi apa-apaan sih? Coba aja, Pak. Iya, Pak. Mereka berdua dari tadi. Aisyah! 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 Ma, bukan kayak gitu, Ma. Astaga. Berani-beraninya kamu ya? Hah? Berdua dengan laki-laki di kamarnya Yoga, selagi Yoga lagi pergi? Enggak, Ma. Enggak kayak gitu. Semuanya enggak kayak yang Mama pikirkan. Gak ada yang percaya sama kamu. Semua ngelihat kebusukan kamu. Sengaja nih mereka kunci. Kunci pintu dari dalam. Enggak apaan? Tadi dibuka-buka nggak mau. Pa, ini semua nggak bener, Pa. Papa harus dengar penjelasannya Aisyah dulu. Aku mohon, Pa. Om, percaya sama saya, Om. Saya tadi disuruh ke rumah. Diam ya kamu ya. Dasar kurang ajar. Kamu lebih baik pergi dari sini. Kamu temennya Yoga? Sahabatnya Yoga? Hah? Pertemanan macam apa kamu ini? Kamu sama aja menusuk Yoga dari belakang. Enggak, Ma. Diam, belum selesai. Saya belum selesai bicara dengan laki-laki ini ya. Kamu harus diam. Kamu, kalau memang masih suka sama perempuan ini, kenapa dulu kamu menolak menikah dengan dia? Hah? Kenapa coba? Sekarang enak-enakan lagi ketemu di sini. Ini rumah saya. Lebih baik kamu pergi. Enggak ada om. Pergi sana kamu, pergi. Nina, bawa orang ini keluar. Mama dengerin penjelasan aku dulu, Ma. Udah, gak usah dijelasin. Mama udah lihat semuanya. Dasar kamu tuh gak tahu diuntung. Udah dinaikin martabatnya jadi hebat di rumah ini. Apa balasannya? Berbuat hina kamu di rumah ini. Lebih baik kamu sekarang pergi. Enggak, Ma. Enggak. Kamu harus pergi. Papa lihat sendiri kan kelakuannya. Udah, Papa nggak usah banyak ngomong. Papa bisa lihat bahwa perempuan ini memang kurang ajar. Ayo cepet. Sini kamu, sini. Pak, saya akan menikahi anak Bapak. Saya terima nikah dan kawinnya Aisyah Utami binti Fauzi Ahmad dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Aku mencintai kamu.
Rani, tolong bantuin ibu ya masukin benangnya ya. Iya, Bu. Rina, Iya, Bu. kamu tolong siapin kebayang itu ya, karena besok kan kita harus segera antar. Assalamualaikum. Kak Aisyah? Ibu, Kak Aisyah? Kak Aisyah? Ya Allah. Salam Aisyah. Akhirnya Kak Aisyah nggak lupa sama kita semua. Dikirain Kak Aisyah udah lupa gara-gara udah tinggal di rumah gedongan. Iya nih, sampai-sampai Kak Aisyah juga nggak cerita tentang Kak Yoga yang pergi ke London itu. Iya deh, tahu. Emang rumah kita nggak sebagus rumahnya Kak Yoga. Ibu, adik-adikku yang cantik, kakak nggak akan pernah lupain kalian. Udah, kalian gak usah ngeledek kakak kamu. Mendingan sekarang kalian siapin minum ya buat kakak kamu ya. Siap, Bu. Yuk. Kamu kenapa nangis? Aku Aisyah, ibu tuh juga kangen sama kamu. Setiap hari ibu mikirin kamu. Tapi ibu sadar, kamu ini sekarang bukan cuma milik ibu. Kamu sudah menjadi seorang istri. Dan kamu sudah menjadi bagian dari keluarga yang sangat penting. Ibu gak mau egois. Ibu sadar, ibu mau melihat kamu itu bahagia. Dan kebahagiaan seorang ibu yang paling utama adalah melihat anaknya bahagia. Almarhum ayah kamu pasti akan senang di sana kalau melihat kamu bahagia. Kamu kenapa? Kamu ada masalah di sana? enggak, Bu. Aisyah baik-baik aja kok. Keluarganya Mas Yoga, Bu. Mereka sangat baik sama Aisyah. Bu Indah, Pak Halim, mereka sangat baik sama Aisyah. Terus kenapa kamu nangis? Aku cuma nggak bisa jauh dari ibu. Kamu harus bisa. Seharusnya kamu tuh bersyukur. Kalau kamu bisa diterima dengan keluarganya Yoga dengan baik. Mereka itu orang yang baik dan penuh kasih sayang. Dan ibu yakin, kamu pasti akan menemukan kebahagiaan kamu bersama keluarga mereka. Aduh, Ma. Mama tuh harus sekarang nelfon Yoga kasih tau apa yang terjadi loh, Ma. Yosi. Tenang dong, gak usah keburu-buru. Semua ada aturannya. Udahlah, tenang aja. Santai. Mama, gimana aku bisa tenang, Ma? Ini aku gak bisa tenang sama sekali loh, Ma. Yosi, kita harus membiarkan supaya Aisyah telepon Yoga. Kita biarkan aja Aisyah menceritakan semuanya kelakuan Mama. Gak apa-apa, biar aja. Aduh, Mama tuh gimana sih? Yang ada, Yoga itu makin marah besar sama kita nanti, Ma. Gak mungkin terjadi dong, sayang. Yoga pasti akan langsung telepon Mama. Dia langsung minta penjelasan sama Mama. Mama jelasin semuanya. Mama kasih tahu. Yang paling terburuk pun akan Mama ceritakan. Ma,
Tapi kenapa sih Mama tuh yakin banget kalau Yoga bakal percaya 100% sama Mama? Bisa aja kan sekarang tuh Aisyah lagi ceritain dengan sangat detail apa yang sebenarnya terjadi, ya kan? Yosi, kamu tahu kan? Kamu dengar sendiri, ya kan? Yoga cerita ke kita kenapa dia mengambil keputusan menikah dengan Aisyah. Itu karena dia selalu mencontoh semua perbuatan baik Mama. Mama selalu berbuat baik kepada masyarakat. Mama tidak mau ada masyarakat susah di dunia ini. Ya kan? Nah, karena Yoga sudah tertanam dengan pikiran seperti itu, jadi kayaknya nggak mungkin kalau Mama melakukan kejahatan kepada Aisyah. Kalaupun memang benar, ya, kayaknya nggak mungkin deh. Yoga punya berpikiran bahwa Mama berbuat jahat kepada Aisyah. Yoga pasti berpikiran bahwa Yoga sudah ditipu mentah-mentah oleh Aisyah. Nah, dengan begitu kita gampang banget menghancurkan citra baik Aisyah serendah-rendahnya. Tapi Ma, Yosi, udahlah, kamu tenang aja. Lagi pula adik kamu kan belum mengenal baik siapa Aisyah, betul? Dan memang kenyataannya Aisyah sempat mau menikah dengan Irfan. Jadi apapun bisa terjadi. Nanti Mama akan pura-pura sangat kecewa dan sedih banget melihat kelakuan Aisyah. Dengan begitu pasti Yoga gak bakalan percaya sama Aisyah. Cinta mereka kan baru seumuran jagung, gampang banget ngancurinnya. iya juga sih. Ma, tapi ini udah malam banget dan mana Yoga belum telepon Mama? Kalau belum telepon, berarti perempuan itu belum ngadu sama Yoga. Ya, mungkin masih shock ya karena kejadian tadi siang. Tapi kalau rasa shocknya udah hilang, pasti perempuan itu akan langsung telepon Yoga. Dia akan menceritakan semuanya. Aduh, udah kebaca banget deh. Mama tahu perempuan rendahan seperti itu tuh kayak apa sifatnya. Udah, kamu percaya sama Mama, tenang aja. Ya udah, iya aku tenang deh sekarang. Aisyah, lagi apa? Udah, telepon aja Kak Yoga. Nggak usah. Di sini kan lagi malam. Pasti di London sekarang lagi siang. Kakak nggak mau sampai ngeganggu kerjaannya Mas Yoga. Tuh kan, lihat Ren. Kak Aisyah tuh perhatian banget kan sama Kak Yoga. Iya, makanya Kakak telepon aja sekarang, cepet. Iya, telepon aja pakai HP aku. Ayo telepon aja. Ya. Kalian tuh bisa banget ya. Kalian minta kayak gitu sama kakak supaya kalian bisa dapetin nomornya Mas Yoga kan? Mau minta oleh-oleh dari London kan?